Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja terus-menerus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila sembari menginovasi dalam praktek kehidupan sehari-hari adalah niscaya karena kita insan bumi pertiwi, makhluk ilahi Robbi Tuhan Yang Maha Esa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap upaya untuk menjauhkan warga negara Indonesia, bangsa Indonesia dari Pancasila adalah bentuk terorisme yang nyata. Apakah ada? Banyak. Ya. Karena setidaknya terutama di dunia pustaka, sejak era Presiden Abdurrahman Wahid, ya, Gus Dur, yang sangat kita hormati, marak buku-buku yang ketika di zaman Pak Harto benar-benar dilarang. Bahkan saking dilarangnya bukunya, sampai dengan penulis buku tersebut tidak boleh masuk Indonesia. Termasuk di dalamnya orang Indonesia yang menulis disertasi karena ada bau-bau ya, kritik tajam dan terpercaya karena berdasar data, ya, seorang calon dokter ketika itu, sehingga beliau sampai melanglang buana dan sampailah di Amerika dan disertasinya bisa diujikan di sana. Jadi betapa ketika itu Presiden Soeharto itu sangat protektif sekali untuk menyelamatkan dasar negara, ideologi bangsa Pancasila. Sedangkan Bung Karno, seorang Soekarno, ini bagaimana berusaha untuk memberikan tafsir, takwil, terjemah makna gitu ya, pada dasar negara, ideologi bangsa, Welstandsong, filosofis Grondslag gitu ya, Pancasila itu agar dikenal oleh masyarakat bahkan di tahun 57-an, agar dikenal di dunia. Jika ingin dunia damai maka ideologi Pancasila niscaya. Memang ideologi paling ideal kalau kami pelajari sejak era 1977 tepatnya, ketika kami di SMA itu ya. Pada saat itu memegang buku karya Profesor Dr. Anda Mirim Budiarjo MA gitu ya. Maka kesimpulan kami ya ketika kami masih di SMA, tidak ada ideologi yang sehebat, yang seistimewa Pancasila. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kalau di dalam konsep atau di dalam konstruksi keimanan Islam, yakni tauhid, atau saudara kita menyebut ada yang teologi, maka kul huwallahu ahad itu niscaya. Namun ketika kita berbicara ketuhanan yang Maha Esa, sesuai juga kalau kita sebagai warga negara Indonesia, pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 ya, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, maka ketuhanan yang Maha Esa sangat indah sekali rumusannya. Ketuhanan berarti bukan banyak Tuhan, tetapi tafsir Tuhan pada banyak agama, setidaknya 6 agama dengan varian-variannya, dan ratusan dari kepercayaan yang menurut kami itu juga agama lokal yang ada di Nusantara Indonesia,
semuanya memberikan tafsir, arti, makna yang berbeda. Sehingga sungguh pantang kita menistakan model teologi atau model tauhid saudara kita. Apapun perkataannya, wilayah agama itu bukan wilayah pribadi, tetapi wilayah yang paling memiliki ruang yang eksklusif. Namun, ruang eksklusif dari tauhid itu sendiri bagi Islam justru untuk menguatkan hablum minan nas itu sendiri, hubungan sesama manusia yang dasarnya itu adalah hablum minallah. Kalau saya menunjuk ke atas hablum minallah, bukan Allah di atas ya, tetapi Allah itu meliputi segala sesuatu, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping kanan, samping kiri, atau di muka dan di belakang kita. Ya, di atas dan di bawah kita tidak. Ini kalau kita menyimpulkan begini, kami ingat dengan guru saya, seorang ustadz lulusan dari Ummul Qura ya. Maka itu ya, jangan sebut Allah dengan begini lah ini. Karena apa? Allah itu ada di atap. Bukan itu Ustadz ya, kami waktu itu langsung memberikan satu deskripsi bahwa atas itu menunjukkan atau memberikan simbol. Jadi kepala ini kan, maaf ya, kalau dalam tradisi kita di timur ya, khususnya yang saya ketahui karena kami hidup di Jawa, kepala ini kan pantang diobok-obok gitu ya. Ya, dipegang-pegang, kecuali yang paling tidak pantang itu adalah tukang potong atau barber gitu ya, barber shop gitu ya. Nah, jadi itu adalah simbol itu ya. Nah, pertalian dengan itu, maka ketika kita berbicara Tuhan, maka salah satu hak mutlak Allah itu adalah memberikan hidayah. Allah sendiri dalam kesifatan, keezatan ya, penyebutan Al-Hadi itu merupakan sifat yang wajib untuk kita imani dan kita ketahui, kita paham. Al-Hadi itu nanti yang memberikan Al-Huda. Al-Huda atau lebih sederhana dalam bahasa kita, hidayah. Sehingga dialog kami ya, di pagi hari kami baru sempat untuk memberikan komentar pada saudara kami yang sesama SMP atau sesama alumni Sekolah Menengah Pertama Pancasila di Sumber Manjing Wetan, yaitu saudara kami yang ada di Jakarta Timur, Abah Dr. Andes Sukristiono, MKN kalau tidak salah begitu ya. Itu sangat indah kami berdialog tentang hidayah tadi. Banyak orang ya di luar di luar pembicaraan kami, banyak orang yang mengatakan bahwa tidak semua orang mendapat hidayah dan tidak mudah untuk mendapatkan hidayah. Sulit. Hidayah itu mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada yang salah. Pernyataan-pernyataan atau deskripsi yang kami sampaikan tadi tidak ada yang salah. Ini memang betul-betul real ya. Jadi sekali lagi bagi yang baru menyimak, bahwa kanal hikmatologi itu menyuguhkan hal yang bersifat normatif dari Al-Quran, Al-Hadis, termasuk di dalamnya peraturan, rangkaian konstitusi atau peraturan perundangan. Namun lebih dari itu untuk menganalisis data yang kami peroleh. Jadi hidayah itu adalah petunjuk bagi yang mencoba untuk memahami apakah hidayah petunjuk dan petunjuk maksudnya apa. Maka sampai kita atau segera sampai kita pada Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya.
Jalan lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Jalannya orang-orang yang dulu soleh, yang menuruti kehendak Allah dan kehendak Rasul. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, mohon maaf ya. Kalau dikritik ya silahkan, karena ini memang katanya guru saya, Imam Besar Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya, makhrajnya cendekiawan sosial politik ya seperti itu, ya biar saja, katanya begitu ya. Artinya beliau maklum ya. Jadi mari kita tidak sibuk untuk mencari kekurangan, tetapi kekurangan itu silahkan pada guru-guru kami tercinta, ustadz-ustadz kami, para ulama yang ahli tajwid, ya silahkan dibenarkan ya. Dan membenarkan itu tanpa untuk menistakan ya. Nah, jadi kami memberikan satu komentar di dalam dialog-dialog terbatas di grup WhatsApp gitu ya, bersama saudara kami tercinta Abah Kris tadi ya, bahwa sebenarnya sejak era 1970-an kami memegang terjemah dan tafsir dari Departemen Agama ketika itu, jilid 1, 2, dan 3 itu ya. Warna sampulnya hijau, kemudian tulisannya kuning begitu ya, yang pernah dimiliki ya, dan sampai sekarang masih ada di saya. Malah saya jadikan satu bendel. Ketika itu yang punya jilid 1 dan 3 itu bapak kami, yaitu Bapak Sati Kusnomo almarhum. Kemudian yang punya jilid 2 ya, itu adalah Pak ade kami, Bapak Muhammad Kawi, yang juga Purnawirawan Polri di Sumber Manjing Wetan. Nah, kami minta, kemudian setelah itu semasa kami di Malang kami satukan. Jadi kami bawa ke percetakan untuk disatukan ya. Jadi kapan hidayah itu kami sempat mempelajarinya? Sejak kami ada di bangku SMP. Kami lulus SMP tahun 1974 begitu ya, atau 75 ya, masuk 75 ya. Jadi tahun 72 itu kami sudah memegang tafsir yang kami maksudkan tadi, dan di situ kami mulai belajar. Karena di situ para mufasir yang menerjemahkan itu dan menafsirkan sekitar insya Allah lebih dari 9 orang. Apa yang kami maksudkan dengan kisah kualitatif ini, yakni bahwa sebenarnya yang belum ada, jika saudara-saudara kita mengaku isyhadu bi anna muslimun ya, saya adalah orang yang muslim gitu ya, berserah diri kepada Allah. Kemudian sampai hari ini mohon maaf ya, karena ada pasien kami itu ya, yang mulai dari 0 umur sampai dengan 42 tahun itu tidak pernah wudu ya. Jangankan sholat, wudu saja tidak bisa ya. Alhamdulillah setelah Allah menyembuhkan berwasilah kepada tangan hambanya yang doif ini, setelah sembuh ternyata beliau ya, seorang ibu ini ya, di Kota Malang, sholatnya rajin sekali sampai sekarang alhamdulillah ya. Dan kami mohon maaf tidak pernah memaksakan orang, kamu kalau sembuh harus sholat, tidak demikian, tapi hanya kita berikan pengertian sholat itu bentuk syukur. Nah nah kembali kepada hidayah tadi. Jadi hidayah itu sudah tersedia, bahkan kalau sekarang ya di gadget kita ini ya, di gadget kita ini satu genggaman ini bukan saja Al-Quran ya, Kutubut Tis'ah, bahkan lebih dari itu ya. Ada Al-Baihaqi, kemudian ada Ibnu Khuzaimah. Kalau kita belajar hadis-hadis itu ya, banyak sekali, bahkan tidak terhingga ya. Apapun kita bisa temukan di sini. Kalau begitu, hidayah itu ada dalam genggaman yang memiliki Android. Ya, saya nggak tahu yang Apple karena nggak punya. Nah, jadi hidayah itu mudah sekarang didapatkan. Tetapi meskipun mudah didapatkan di gadget atau gawe kita, handphone kita,
sangat, bukan sangat, tapi diwajibkan kita berguru. Punya guru, punya ulama, punya itu artinya memang berguru. Ya, pada siapa satu ulama tidak, silahkan pada seluruh ulama-ulama. Ya, kalau kami ini ya, kalau disebut ulama, ulama sosial politik, ya, dan sekarang bergeser ke hikmatologi begitu ya. Nah, karena berusaha untuk mendalami filsafat. Mendalami tidak berarti hafal mahir semuanya gitu ya. Jadi sekali lagi yang belum ada itu adalah inayah, kemauan ya. Yang belum ada kemauan dari siapa? Dari hamba-hamba Allah. Siapa hamba Allah? Itu muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ada yang sudah sholat tetapi tidak beranjak dari pengertian dulu. Tahun 70 sholat juga sholatnya seperti itu. Artinya tidak dipahami dengan bagus. Contoh sederhana, ini mohon maaf ya. Tidak berarti kalau saya sampaikan paling benar, paling tidak. Ini untuk mengingatkan kami sendiri ya. Ya. Ketika sholat, terutama bagi bapak-bapak, ya, tetapi insya Allah imam tidak gitu ya, muadzin mudah-mudahan tidak itu mesti bergeser ke belakang sedikit, kemudian maaf bahasa Indonesia ini silo itu apa? Duduk melipat kaki seperti kenduri begitu ya, duduk seperti ini, nah, artinya kakinya gitu ya. Kemudian zikir atau mengikuti zikir bacaan imam. Ya. Padahal Rasulullah Muhammad SAW itu mendidik kita, mengajari kita ketika musholin itu selesai salam maka jangan bergerak. Ya, kakinya seluruhnya itu harus betul-betul bertumpu ya, dipakai tumpuan menyangga tubuh. Kemudian kaki kirinya itu betul-betul menghadap kiblat. Ini sayangnya kami belum bisa ya untuk menampilkan sembari ngomong gitu ya. Kalau ada di antara panjenengan yang bisa menunjukkan ya, kami dengan senang hati supaya asisten kami ya, Dina Ananda Dina Puspa Indah bin Karno Al Telogorjo Al Sumawi ya, Al Malangi, sarjana sosial ya, supaya nanti bisa. Jadi kemauan kami begitu, ada perkembangan, bisa menampilkan. Jadi ketika kami ngomong iftiras gitu ya, maka kami klik nanti yang muncul adalah gerakan iftiras atau posisi iftiras. Jadi mari kita tambah-tambah ya ilmu pengetahuan kita tentang sholat itu sendiri. Nah, kembali kepada inayah tadi. Jadi harus ada kemauan kita untuk menambah-nambah ilmu pengetahuan yang praksis, yang kita terapkan di dalam sholat kita, antara lain seperti itu. Jadi supaya inayah itu ada, maka kita kembali ke saudara-saudara kita yang ada di masjid-masjid atau mushola Nahdlatul Ulama. Ada apa itu? Ada puji-pujian ya, tombo ati ono limo sakwarnane. Salah satunya, salah sawijine ya, wong kang soleh kumpulono. Jadi walaupun namanya bukan Kang Soleh ya, maka mari kita usahakan dikumpuli. Kumpul di situ berarti kita ini ada omong-omong kobot, ada asah, asih dan asuh. Jadi tidak saling menyalahkan, tidak. Tapi yang memiliki ilmu memadai memberitahukan, yang belum memiliki ilmu yang memadai mencari informasi. Inilah asah, asih, asuh. Asah itu supaya lantip, cerdas, kolbu dan otaknya. Asuh, kita saling mengasuh, artinya saling memberikan kontribusi. Bertanya itu adalah kontribusi, karena orang cerdas kalau tidak pernah ditanya, kecerdasannya tidak berguna, bahkan cenderung menurun. Nah, tapi kalau sering ditanya, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang bagus, yang berkualitas, itu semakin berusaha untuk meninggikan ilmunya. Kemudian asih di situ, bahwa setiap pergaulan itu disertai dengan kasih sayang. Di sinilah ada makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ada di dalam hidayah Al-Fatihah itu sendiri. Nah, kemudian kita memohon kepada Allah, ini yang kita tidak punya. Kemauan harus kita lahirkan. Yang tidak punya lagi apa? Ya,
Tetapi sudah disediakan, ya ini taufik. Taufik itu adalah kekuatan kita untuk bersyahadat. Lebih dari itu, kekuatan syahadat atau tahlil la ilaha illallah itu harus terejawantah, terwujud, termanifestasikan di dalam sikap dan perbuatan kita. Sikap perbuatan yang paling puncak itu adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah ritual yang sekaligus juga praktikal, ya. Praktikal karena harus dipraktekkan, ya. Sekaligus juga harus diwujudkan dalam pergaulan sosial. Nah, disebut ritual karena memang itu ritmenya setiap hari, setiap saat. Setelah subuh masih ditunggu lagi. Nah, ada sholat duha. Setelah duha ditunggu lagi ada sholat duhur dan seterusnya. Dan di dalam sholat-sholat fardu itu ada qobliyata dan ada ba'diyata, kecuali subuh. Gitu ya. Nah, dari taufik itu kita mohon kepada Allah, ya Allah. Bukan Allah tidak ngerti gitu loh ya. Tetapi sungguh amat sangat sayang Allah itu kepada kita. Allah sudah maha penyayang. Lebih maha sayang lagi kepada kita. Yang sudi, yang senantiasa dengan rendah hati memohon, ya Allah, berikanlah kami ya Allah taufik, hidayah dan inayahmu. Berikan itu karena kita sudah punya dan meminta lagi. Diberi kekuatan. Sejak kecil, sejak kita bayi, kita minta lagi. Bukan Allah tidak mengerti kebutuhan kita, tetapi kita yang harus mengerti kebutuhan diri kita untuk bersambung dari taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sekali lagi bahwa yang kami sampaikan ini adalah upaya untuk memahami, ya, yang awalnya kami ini tidak pernah belajar untuk mengobati orang, kemudian kami mengobati, setelah itu timbul untuk semakin mendalami. Juga kontribusi yang sangat besar sekali pada guru kami, ya, tercinta, yaitu Bapak Sumarsono. Kami dulu tuh selalu didorong untuk menulis. Jadi pekerjaan mengarang dulu, ya. Kalau di bahasa Indonesia, tidak pernah tidak, kecuali saya ini dapat 90. Saya sampai bilang, saya ini kan suka usil pada guru saya, Pak, kenapa kok tidak 100? Lah, cukup sama kuwi 90 kuwi paling apik. Nah itu, ya. Jadi termasuk guru kami tercinta Bapak Sudarto, ya. Ketika itu kalau kami pelajaran IPS dan pelajaran sejarah begitu, ya, maka kami jarang sekali mendapatkan nilai di bawah 90, ya, 90. Sampai beliau senantiasa memanggil kami dengan mas. Ben jane ngono kuwi ya kudune oleh 100, Mas. Tapi 90 kuwi cukup. Jadi kata beliau 100 itu andekan apa itu pantas gitu, tapi 90 sudah cukup. Kami tidak sedang menjelaskan apa itu kecerdasan, tidak. Tapi kami sedang berterima kasih, hadza min fadli Rabb. Jadi taufik itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik itu semakin hari semakin dimohon. Sama dengan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Apalagi yang ahli zikir, ya. Ada yang membaca Al-Fatihah sampai puluhan, kemudian sampai ratusan, bahkan ada sampai ribuan, ya. Subhanallah. Ada saudara kami, ya, dari Rembang, almarhum Profesor Dr. Andes, ya. Ini kok jadi lupa namanya, ya. Mohon maaf, ya. Mustafa, ya. MSI, ya, doktornya 2 kali, PhD, ya, dosen di Unisma, Universitas Islam Malang. Kalau istighfar beliau tiap hari, cuman 10.000. Jadi tiap hari cuman 10.000, belum tahlilnya 10.000, kemudian selawat 10.000, ya, Al-Fatihah, ayat kursi dan muawwidzatain
semua serba ribuan. Sungguh, saudara kami seangkatan di program Magister Universitas Brawijaya Malang, ya, sekaligus adalah guru kami yang sangat kami banggakan dan kami cintai. Ya. Tetapi beliau, walaupun kiai, punya pondok pesantren di Rembang sana, punya SMP dan SMA, itu masih, bukan masih, tapi benar-benar tawadhu. Bahkan kalau mau ke rumah kami, ke rumah dosen-dosennya, itu tidak pernah pakai motor. Memang beliau tidak maaf ya, tidak beli motor. Bukan tidak mampu, tapi tidak beli motor. Dari Dinoyo berjarak kurang lebih 5 kilo, ya, sampai 7 kilo lah kurang lebih ke tempat kami, Kampung Tlaket. Itu setelah subuh jalan kaki. Nanti pulangnya baru saya bilang, Gus, saya panggilnya Gus, Gus, ini mau ke UB, jangan jalan kaki, nunggu saya. Tidak mau. Tapi apa? Ya sudah, saya tak naik bemo saja. Ketika itu belum Mikrolet. Nah, apa yang ingin kami sampaikan dalam dialog imajiner dengan saudara-saudara kami yang senantiasa berusaha untuk menyimak kanal hikmatologi, yakni kita rumpun ilmu sosial, itulah cara memahami hidayah, itulah cara memahami inayah, itulah cara memahami taufik. Tentu saja kita hormat dengan guru-guru imajiner kami, ya, seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, kemudian ada Gusmus, maksud kami Mustafa Bisri, Kiai Mustafa Bisri, kemudian banyak lagi, ya. Ada Ustadz Tipitara yang ada di Jogja sana, banyak sekali. Kemudian ada sang kristolog dokter yang ahli dalam kristologi, yakni Dokter Anwar Lutfi, luar biasa, saudara kami dari Sumeneb ini, ya. Ada Babi Nur Anwar, ya. Kemudian ada Abah Nur Hasan, Dr. Andes Kiai Haji Nur Hasan MSc. Terakhir beliau menjabat sebagai camat di daerah Sumeneb. Ya, mohon maaf, terima kasih pada semuanya, dan tidak lupa kiai muda yang selalu rajin menulis dengan manikam kehidupannya, dengan kolom-kolom yang ada di media cetak, media massa, yakni adalah Hadi Susyono Pandu di Banten. Terima kasih semuanya. Tentu saja tidak kami menyebutnya satu persatu. Terima kasih karena perhatian Anda, simakan Anda mendorong kami untuk semakin menggeluti kanal hikmatologi, disajikan tanpa pretensi kecuali rasa syukur kehadirat Allah SWT dan berterima kasih kepada seluruh guru-guru kami. Lebih dari itu, jika ada dampak yang bersifat lainnya, maka itu reward, hadiah terbaik, tambahan dari Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersari